Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Ibu Rizka, selaku dosen pengampu. Ibu Rizka Rosdiana, SEMSI. Di sini saya sendiri kelompok 1, saya tidak ada timnya, hanya saya sendiri. Dan di sini saya ingin mempresentasikan UAS perpajakan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum dasar hukum di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak sama dengan tahun takwim. Nomor pokok wajib pajak atau yang biasa disebut dengan NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dan berikut di sini ada kartunya, kartu NPWP-nya beserta format-formatnya. Ini ada nomor NPWP, ada nama, dan ada alamat. Berikutnya pengukuhan pengusaha kena pajak atau biasa disebut PPKP. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Fungsi pengukuhan sebagai identitas PKP untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. Pengawasan administrasi perpajakan. Tempat pengukuhan PKP. PKP diwajibkan melaporkan usahanya ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi kegiatan usaha pajak. Pencabutan pengukuhan PKP. PKP pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak. Sudah tidak memiliki persyaratan sebagai PKP. Adapun sanksinya, sanksi dari PKP yaitu kurungan 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Denda 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak kurang bayar dan paling banyak 4 kali. Berikutnya ada SPT, Surat Pemberitahuan. SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT untuk WPOP yaitu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak dalam 1 tahun pajak, penghasilan yang objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut. Untuk PKP yaitu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM dan melaporkan tentang kredit pajak masukan terhadap pajak keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang dilaksanakan sendiri oleh PKP.
Adapun prosedur penyelesaian SPT yaitu WP mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh DJP. WP mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan menyampaikannya ke kantor DJP tempat WP terdaftar. WP telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing. Dan penandatanganan SPT dilakukan secara biasa. Batas waktu penyampaian SPT. Untuk SPT masa, 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk SPT tahunan, 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk SP tahunan PPh WP Badan, 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Berikutnya ada SSP, Surat Setoran Pajak dan Pembayaran Pajak. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menkeu. Fungsi dari SSP itu sendiri yaitu bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran pajak yang berwenang. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak yaitu bank ditunjuk oleh Menkeu dan kantor pos. Berikutnya, tata cara menunda atau mengangsur pembayaran. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda dalam STP, SKPB, SKPKBT, SKP, SKK, PB, dan PPK. Permohonan diajukan paling lama 9 hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak. DJP menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut dengan menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak. Surat keputusan diterbitkan paling lama 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. Jangka waktu tersebut telah lewat, DJP tidak memberi suatu putusan, permohonan WP dianggap diterima. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Karena di sini saya kelompoknya hanya sendiri. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.